Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mata kuliah kita disetujui oleh administrator, maka kita bisa melihat mata kuliah kita di bagian menu My Course. Tetapi kalau belum ada, jadi di bagian My Course tersebut tidak ada mata kuliah kita bisa mengklik bagian course, kemudian kita cari fakultas di mana mata kuliah tersebut berada. Pada contoh kasus ini ada di Fakultas Pertanian, kemudian cari program studi Teknik Pertanian. Kebetulan kuliah yang saya request kemarin adalah mata kuliah yang ada di program studi Teknik Pertanian. Nah, ini adalah tampilan mata kuliah tersebut. Untuk men-settingnya, kita ke bagian paling bawah, lalu kita cari bagian administrasi, kemudian kita bisa edit setting untuk menyeting ulang mata kuliah yang kita telah request tersebut. Di sini bisa kita setting ulang seperti waktu kita mendaftar dengan tambahan menu untuk mengatur kapan dimulai kuliah dan berakhir kuliah. Kemudian bisa juga kita menambahkan summary dari kursus kita atau kuliah kita. Lalu bisa kita tambahkan kurs formatnya atau format kuliah, apakah dalam bentuk topik atau dalam bentuk mingguan. Ini nanti mungkin akan kita coba setting lebih lanjut. Kemudian kita save and display. Nah, di sini belum ada user atau pengguna, maka kita bisa menambahkan user atau penggunanya, termasuk kita sendiri sebagai dosen pengampu atau koordinator atau sebagai tim teaching. Maka kita enroll user, kita cari nama kita, kebetulan nama saya, di sini saya tuliskan. Nah, di sana sudah ada nama saya terdaftar, kita ketikkan sebagai course creator. Enrollment durasinya kita coba unlimited, lalu kita okekan. Nah, di sini sudah kita tambahkan course manager atau course creator dari mata kuliah tersebut. Nah, untuk menambah tim teaching, langkahnya juga sama. Tinggal kita mengklik menu enroll user, ya. Ini berlaku untuk koordinator mata kuliah, juga dosen tim teachingnya. Nah, di sini kita tambahkan dosen yang termasuk dalam tim teaching kuliah fisika teknik. Kebetulan saya berdua dengan Pak Mursidi. Saya enroll user, kemudian saya cari nama Pak Mursidi. Kemudian assign rule-nya adalah teacher. Kemudian kita enroll user. Kalau semuanya sudah kita setting, jadi di setting ini bisa kita tentukan durasi dari tim teaching tersebut, apakah selamanya atau durasi per semester atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini baru koordinator dan dosen anggota pada mata kuliah tersebut. Kemudian untuk menambahkan user studentnya atau mahasiswanya, kita kembali ke bagian administrasi, setting, pada bagian enrollment method. Nah, enrollment method ini ada 3 bagian, ada manual enrollment, ada guest access, kemudian ada
self enrollment student. Di sini masih di hide. Jadi harus kita tampilkan dengan mengklik tanda mata supaya menu self enrollment-nya itu muncul. Nah, di sini adalah self enrollment untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa masuk sendiri dengan memberikan key mata kuliah kepada mereka. Yang pertama kita coba menyusun untuk mahasiswa Palembang. Di sini ada option apakah kita mengizinkan mahasiswa yang sudah ada untuk ikut kembali atau tidak. Supaya tidak double account maka kita set no. Kemudian mengizinkan mahasiswa yang baru. Kemudian Bapak Ibu tinggal men-set enrollment key yang nantinya akan diinformasikan ke mahasiswa kalau ingin bergabung di dalam kuliah tersebut. Sebaiknya ini hanya diberitahukan kepada mahasiswa yang memang mengambil mata kuliah tersebut. Kalau ada grup silakan dipecah menjadi grup. Kemudian assign rule-nya adalah student. Apakah kita batasi waktunya? Itu terserah Bapak Ibu. Menurut hemat saya ini dibiarkan saja. Karena kita belum tahu polisinya seperti apa. Apakah dibatasi atau dibiarkan saja waktu mereka bisa mengikuti kuliah tersebut. Jadi kalau dibatasi silakan dibatasi dengan start date dan end date-nya. Kemudian kita berikan kata atau pesan sambutan kepada mahasiswa baru tersebut. Misalkan selamat datang di kuliah fisika teknik atau sambutan-sambutan kata lainnya. Nah, setelah bagian ini selesai, kita bisa men-save perubahan. Nah, di sini akan muncul mahasiswa Palembang, tetapi masih di hide. Jadi kita centang matanya supaya terlihat. Kemudian kita tambahkan metode self enrollment lainnya untuk mahasiswa Indralaya. Dengan cara ini Bapak Ibu tidak perlu memasukkan mereka satu persatu, tetapi mereka memasukkan diri sendiri ke dalam kuliah tersebut dengan memasukkan kunci kuliah yang kita berikan. Buatlah kuncinya berbeda supaya mereka bisa kita pisahkan di dalam mahasiswa Palembang atau mahasiswa Indralaya. Sama seperti yang tadi, tinggal kita berikan settingan untuk tanggal mereka boleh masuk dan tanggal mereka boleh keluar, atau tidak perlu disetting, lalu kita setting pesan selamat datang. Nah, ini kita setting pada bagian matanya untuk kita uncheck supaya aktif. Di sini ada 3 manual enrollment, mahasiswa Palembang, mahasiswa Indralaya. Jadi ada 3 metode yang aktif. Nah, setelah ini disetting, maka kuliah kita untuk bagian user sudah bisa selesai. Terima kasih.